Bagaimana analisis pasar properti. Kalau kita berbicara analisis pasar, nah tentunya kita perlu tahu berarti apa yang mau dianalisis pasar. Kita perlu tahu pasar dulu, ya enggak? Saya yakin Bapak Ibu, apalagi ibu-ibunya sangat tahu lah ya, pasar ya. Tempat kita ketemunya, kita yang membeli, penjual juga ya. Di situ ada barang ya, ada transaksi, dan transaksi sekarang kan lebih modern ya. Tidak hanya membawa uang secara fisik, tapi kita bisa juga melakukannya dengan cara secara digital ya. Pasar itu area di mana potensi kemampuan ya. Ini secara lebih luas ya, bukan pasar tradisional tadi seperti Tanah Abang ya. Nah ini pasar yang sedikit lebih luas, kemampuan dari para investor dan pemerintah diuji ya. Kenapa? Karena kenapa dikatakan investor dan pemerintah diuji? Karena dalam pasar ini akan terjadi bagaimana kemampuan dalam menginvestasi ya. Investasi untuk menarik minat penyewa, pembeli dengan berbagai penawaran harga yang ditentukan. Tapi kalau pemerintah, pengembalian ini tentunya tidak selalu uang ya. Bisa saja dengan makin tingginya kesejahteraan masyarakat, makin bagusnya pelayanan umum, ya enggak? Dan kelancaran tusi serta public service yang menjadi tugas dari pemerintah. Adanya pertemuan antara supply ya, ada supply dan ada permintaan ya. Nah ini sama juga dengan posisi tentunya. Nah disinilah sebenarnya kadang kita ini ya perlu tahu juga. Inilah yang menghasilkan sebenarnya nilai ruang ya enggak ya. Nilai. Kalau dia ruangan disewakan itu nilai ruang, tapi kalau umpama barang berarti nilai barang, betul enggak? Kemudian Bapak Ibu, kita juga perlu mengenal struktur pasar. Kita pertama ke pasar persaingan sempurna. Dikatakan dia pasar persaingan sempurna, tandai dengan apa? Ini biasanya tuh produsennya sangat banyak dan kemampuan produsen sangat kecil untuk mempengaruhi harga pasar. Ya, ibaratnya maksudnya begini. Kita kemanapun kalau di pasar yang sempurna, ya atau ke kos yang lain pun atau ke blok lain pun itu harganya paling beda-beda tipis, itu pun jago-jagoan nawar gitu. Ya kan, tapi selisih yang terjadi itu tidak akan banyak. Nah, kemudian dia free market ya. Kita bisa masuk keluar atau ibaratnya kalau dari los satu ke los lain, blok satu blok lain tidak ada masalah. Kemudian produknya juga homogen. Istilahnya apa? Saya tidak lihat siapa produsennya ya atau siapa penjualnya. Pokoknya kalau saya umpama contoh cari ikan bandeng, nah saya bisa di los manapun, saya bebas gitu ya. Atau juga harganya nggak akan beda jauh. Nah itu. Nah, kemudian dapat dipindahkan untuk memenuhi kebutuhan di pada lokasi lain. Nah ini pasar persaingan sempurna berarti apa? Sebenarnya barang-barang yang mudah supply atau barang yang mudah kita dapatkan, mau dimanapun ya, untuk pasar yang sejenis. Kemudian informasinya sempurna, maksudnya apa dikatakan informasi sempurna? Ini pembeli paham kondisi pasar, juga tingkat harganya ya. Seperti kayak kita nih ya, kebutuhan pokok kita sudah tahu. Oh harga ikan ini tuh segini. Kalau saya beli ayam tuh sekarang harganya segini. Berarti apa? Kita paham ya. Pembeli itu paham kondisi dan tingkat harga yang ada. Nah, begitupun kalau kita berbicara sedikit lebih modern dengan adanya pasar saham. Karena kenapa? Informasi harga dari saham yang diperdagangkan biasanya itu sudah up to date, kita bisa real ya, kapanpun kita mau lihat itu terinformasikan. Nah ini sempurna. Lalu kita ke monopolistik. Nah, monopolistik ini biasanya cenderung untuk barang-barang yang sifatnya sedikit. Kalau tadi ini kan pokok ya, primer banget gitu ya. Nah ini sebenarnya sedikit ke sekunder ya. Sini hanya saja dia kalau monopolistik di sini dia sama seperti sempurna. Produsen banyak, kemudian produsen kemampuannya untuk mempengaruhi pasar itu masih kecil, masih bisa keluar masuk. Kita mau beli pakaian, sepatu, komputer ya, itu dimanapun masih bisa ya. Dia juga masih bedanya dia
sedikit ini ya. Kalau tadi homogen, kalau di sini produknya heterogen ya. Kita biasanya lihat-lihat, umpama saya sepatu tuh pengennya merek apa, ya enggak ya. Tapi dia istilahnya ini banyak pilihan gitu. Banyak pilihan. Umpama saya mau model sneaker, model sneaker. Nah, saya banyak merek untuk itu. Nah, itu ya. Ya. Kemudian dia biasanya kalau monopolistik ini dia sudah memperhitungkan tipe dan kualitasnya. Nah, kadang kita tidak apa-apa deh, saya beli sepatu agak mahal, tapi mungkin saya bisa pakai lama. Atau laptop saya beli dengan brand yang ini karena saya tahu bahwa merek ini tuh handal, ya, gitu. Nah, itu beberapa contoh indikator dari dikatakan pasar itu persaingannya monopolistik. Kemudian ada namanya pasar oligopoli. Bedanya kalau di oligopoli ini biasanya produsennya itu sedikit, penjualnya gampang ya. Sehingga dia memiliki kemampuan cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar. Karena kenapa? Produsennya sedikit ya. Kemudian dia sudah bedanya dia sudah tidak free market. Lalu produknya kalau tadi homogen, heterogen. Nah, di sini tuh bisa juga mix ya. Ada yang homogen dan ada yang heterogen. Kemudian keputusan yang diambil itu sangat dipengaruhi ya pada kondisi tertentu ya, di mana penjual mempengaruhi tingkat harga. Kemudian kompetisinya itu biasanya bukan lagi non harga tapi lebih ke strata ya atau mungkin status gitu ya. Status atau mungkin cita rasa ya. Nah, atau mungkin hobi. Nah, itu ya, seperti itu. Nah, contoh apa? Penyedap rasa ya, mobil ya. Kalau tadi kan monopolistik itu motor mungkin sudah masuk. Kemudian susu karena kenapa? Ada orang-orang tertentu bukan masalah mahalnya tapi cocoknya susu itu ya kan. Mobil juga saya mau beli mobil dengan sedan atau apa. Jadi kita tuh sudah tidak melihat ini tapi karena lebih ke strata kali ya. Nah, ini dan biasanya nih harga-harga untuk seperti ini tadi ya tidak ini juga. Jadi untuk barang-barang tertentu bisa saja dia menjadi lebih mahal dibanding untuk barang-barang lainnya. Nah, ini oligopoli. Berarti pasar-pasar oligopoli seperti itu. Nah, kemudian monopoli nih Bapak Ibu ya. Nah, kalau di monopoli sendiri, jumlah produsennya ini biasanya hanya satu, sehingga dia memiliki kemampuan untuk menentukan harga pasar. Lalu tidak free market, produknya homogen, informasinya tidak sempurna. Nah, contohnya apa? Bapak Ibu sering bayar PLN ya, bayar listrik. Listrik itu cuma ada satu di Indonesia, PLN. Dia mau naikin, turunin, ya kita tetap bayar. Kalau enggak, kita nggak bisa nonton TV ya, nggak bisa nyalain charge HP, kereta juga ya, kapal laut dan lain-lain. Nah, kira-kira begitu. Nah, termasuk kalau kayak senjata itu kita pindah ya, listrik itu PLN. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu yang berarti apa? Untuk barang-barang tersebut berarti dia masuk dalam kategori pasar monopoli. Nah, tentunya kenapa kita perlu tahu di sini? Karena nanti ini akan berpengaruh juga kalau kita kaitkan dengan penilaian bagaimana kita menggunakan analisis pasar ini dalam menentukan pendekatan penilaian yang akan kita lakukan.